Terima kasih, dan biarlah Engkau Tuhan yang berkata-kata, dan Engkau yang akan memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk diberkati lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita berada di tempat ini dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita boleh terkumpul di tempat ini, dan saya yakin dan percaya ketika kita ada di tempat ini, kita semua akan diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 7. Kalau sudah ada yang mendapatkannya, boleh berkata amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3, ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ayat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini sangat simple, sangat pendek, tetapi memiliki arti yang sangat dalam bagi saya dan saudara. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa dia hidup bukan karena dia melihat. Karena kalau melihat itu berarti ada sesuatu, ada gambaran, ada bentuk yang dapat disaksikan oleh mata telanjang. Tetapi hidup karena percaya, tidak semua orang mampu melakukan hal tersebut. Kalau melihat, kalau kita ada baca-baca ini, kata percaya ini sangat dalam DP arti. Kata percaya ini menggunakan kata faith. Percaya, faith. Dan kita cari-cari, apa dan kok DP beda ini belief, trust dengan faith. Semua kan DP arti itu percaya. Semua memiliki arti percaya. Kalau di bahasa Indonesia cuma satu, percaya. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris, ketiga kata ini memiliki arti yang serupa tapi tak sama. Kalau believe, percaya dalam sebuah hubungan, walaupun seseorang ini tidak terbukti betul apa yang dia ucapkan, dia tetap percaya. Ada bukti atau tidak, dia percaya. Kalau trust, masih di dalam sebuah hubungan, dia butuh bukti baru dia percaya. Jadi kalau terbukti misalnya Laurel, terbukti bahwa Laurel itu benar baik, baru dia percaya, iyo Laurel itu benar-benar baik. Itu trust. Tetapi faith, dia memiliki arti yang lebih dalam lagi. Faith memiliki arti walaupun tidak ada bukti, sekalipun tidak ada bukti, tetapi dia percaya. Sekalipun yang tidak ada bukti, dia percaya. Kalau seperti itu sama di dalam Ibrani 11 ayat 1. Yang tidak ada dasar pun dia tetap percaya. Jadi kata percaya yang digunakan di dalam pembacaan kita ini adalah percaya kepada sesuatu yang sekalipun orangnya tidak lihat. Sekalipun orangnya tidak pernah pegang, tidak pernah bertemu, dan dialah Yesus. Karena pada zaman itu Rasul Paulus pun tidak pernah bertemu dengan Yesus secara fisik. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Yesus, ketika dia diubahkan oleh Yesus, dia percaya. Sehingga apapun yang dia alami, dia tidak peduli karena dia sudah bertemu dengan Yesus. Sehingga dia bilang, sebab hidup kami ini adalah hidup
karena percaya, bukan karena melihat. Kalau seperti Thomas, dia bilang, kita masih cucu dulu kita petangan Pak Yesus, petangan yang berlubang paku, baru dia percaya. Mungkin itu bisa dikategorikan sebagai trust. Mesti ada bukti dulu. Tetapi percaya yang dimaksud ini percaya yang tidak ada dasar. Seringkali kita jaga merenungkan, Tuhan memang sulit orang untuk berkata percaya. Aku percaya kepadamu Yesus, dengan percaya yang sungguh-sungguh. Kalau terang kita percaya Yesus tapi cuma sebagai ucapan, itu gampang. Tetapi percaya, benar-benar percaya itu sangat sulit. Sehingga kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat itu, dikatakan di ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Manusia hidup zaman sekarang ini banyak mengikuti apa yang orang bilang, kata orang, apa yang nampak di depan mata, apa yang dikatakan, oh ini sudah terbukti kebenarannya secara manusia. Sehingga membuat seseorang itu takut untuk melangkah maju, karena takut untuk salah, karena takut akan mengalami kegagalan, karena takut tidak bisa, kage lagi begini, kage lagi begitu. Terlalu banyak pemikiran-pemikiran sehingga banyak orang sekarang cuma jadi mana-mana cuma begini kok kita mana-mana Tetapi kita seringkali lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang mengajarkan kita untuk percaya dan percaya saja. Seorang perempuan yang mengalami pendarahan, kalau bukan karena percaya, kalau bukan karena faith, dia tidak mungkin sembuh. Karena dia cuma ada jubah Yesus, dia bisa sembuh. Seorang perempuan yang diuji oleh Tuhan sampai bilang dia sama dengan anjing, tetapi dia bilang biar tidak apa-apa kita dihina, tetapi kita percaya ada kuasa sehingga dia boleh mengalami mujizat, dan dia mengalami mujizat. Bapak Abraham, ketika dia sudah lanjut usia baru mendapatkan Ishak, dan saat dia mendapatkan Ishak, Tuhan suruh bawa itu Ishak ke atas gunung untuk dikorbankan, dipersembahkan. Dia tidak protes, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak bertanya-tanya. Mungkin kita kalau waktu kita baca itu tentang bagaimana Abraham disuruh Tuhan membawa Ishak, kita baca itu sampai kita kepikiran melayang. Bagaimana kalau Bapak Abraham udah bilang Pak Sarah itu? Bagaimana tuh Sarah reaksi? Pasti dia akan berontak. Pasti dia akan mau veto-veto. Karena sedangkan Tuhan so janji saja dia masih ragu sehingga dia suruh kawin dengan Hagar. Apalagi ini so ada anak, Tuhan so kasih, so buktikan, Tuhan dah minta ulang dipersembahkan. Pasti dia akan protes. Tetapi Abraham ini sendiri, dia diam, dia tidak mengeluh, dia tidak bertanya-tanya, dia bawa itu Ishak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hal itu dilakukan karena percaya. Percaya menembusi segala dimensi-dimensi kemustahilan. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seringkali ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, kita berkata, Tuhan, kita menyerah. Dalam beberapa hari ini, dalam seminggu berjalan ini, kita juga mengalami sebuah pergumulan sehingga kita bilang, Tuhan, kita memang sois tuh. Kita bilang. Tetapi suami saya bilang, enggak, ini ujian. Dan kita masih dipenuhi dengan kesombongan dalam arti apa? Kita nih mau duduk di kaki Tuhan.
Kita seketika dalam hati ada yang bilang, mari Fon datang pak kita. Datang pak kita, datang. Kita alihkan dengan kita baca handphone apa saja. Dengan alibi, ada baca materi, ada persiapan ini dan itu. Padahal di dalam hati itu dalam mari datang sini. Tetapi satu saat ketika kita, Tuhan kita sudah tahu bagaimana. Dan akhirnya situ kita berserah. Dan ketika ada sebuah tarikan, mari datang kepadaku. Yang seakan-akan di Matius bilang, marilah kepadaku yang lemah, letih, lesu, yang berbeban berat. Datang pak kita. Datang menghampiri tahta yang suci dan kudus. Ketika itu kita datang berlutut kepada Tuhan. Dan mulai pada saat itu kita bilang, Tuhan, kita berserah. Kita punya banyak kelemahan, bahkan kita masih sempat jatuh bangun di dalam iman. Kita masih seringkali ragu Tuhan. Walaupun terkadang kita bilang mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan, tetapi terkadang masih tarikan daging ini yang membuat saya lebih kuat untuk menjauh dari Tuhan. Tetapi ketika itu saya kembali perbaiki hubungan dengan Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan hadir sebagai pembela. Tuhan hadir memberikan kekuatan. Tuhan hadir memberikan penghiburan. Dan di situ kita baru mengerti dengan jelas bahwa sebagaimana di Ayub 42 ayat 2, bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan merancangkan bagi saya dan saudara adalah suatu keberhasilan. Tetapi selama ini, kenapa keberhasilan itu belum kita capai? Karena kita masih banyak memberi makan daging kita. Semua yang kita lakukan tanpa kita sadari untuk kemegahan, untuk gengsi, untuk ego, untuk kesombongan, dan untuk mengenyangkan trompet tubuh. Padahal Tuhan mau kita melepaskan jubah ini, melepaskan tubuh yang fana ini, untuk diganti dengan tubuh yang baru. Agar supaya kehidupan yang lama kita boleh diubahkan, digantikan dengan kehidupan yang baru. Sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika dia ditangkap oleh Yesus, dia meninggalkan kehidupan yang lama. Dia menanggalkan jubahnya yang lama. Cara berpikir, DP mindset, dia tinggalkan semua. Dan diganti dengan mindset Kristus. Sehingga memiliki visi dan misi yang jelas dan terang benderang ke depan. Sehingga ketika pun ada tantangan, ada pergumulan, ada halangan, ada sepertinya ditutupi, ada kegagalan, dia tetap maju. Karena mindsetnya telah diubahkan menjadi mindset atau cara berpikir Kristus. Karena cara berpikir Kristus itu melampaui cara berpikir saya dan saudara. Kalau kita cara berpikir kita hanya sejauh mata kita memandang sampai di situ. Tetapi cara berpikir Yesus jauh ke depan. Jauh ke depan, dan dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu lewat pembacaan ini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Percaya di sini, percaya yang walaupun tidak ada dasar, walaupun tidak ada pali apa-apa, tetapi percaya. Walaupun belum ada bukti apa-apa, tetapi percaya. Di hari-hari ini kita jauh gini, Tuhan, siapakah Tuhan dulu kita? Dari kita SMA, kalau ada pergumulan atau kita ada sakit, di dalam kita hati ada suara begini, Fon, pokoknya ngana paling pasti akan sembuh. Fon, pokoknya ngana pasti akan berhasil. Walaupun ngana nintau kapan, pasti berhasil. Tetapi Tuhan, siapa serta kita so dewasa, itu keyakinan seperti itu sepertinya hilang. Kita sampai juga bertanya-tanya begitu Pak Tuhan. Tetapi sekalipun hal itu tidak lagi saya alami, Tuhan selalu membuktikan bahwa firman-Nya itu adalah ya dan amin.
Asal kita mau melepaskan keakuan, melepaskan ego, melepaskan kesombongan, duduk menangis di kaki Tuhan. Ketika kita duduk menangis, kita membuka seluruh kehidupan kita. Membuka, Tuhan, lihat ini kita. Percaya, kita akan dipulihkan. Sebab masa depan saya dan saudara telah dirangkai Yesus dengan indahnya. Oleh karena itu, mari kita melangkah. Apapun pergumulan, mungkin ada pergumulan anak-anak, mak nona, pak cae, cucu-cucu. Jangan fokus pada masalah, tetapi fokus kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Dia hanya butuh kita percaya. Sekalipun sepertinya tidak ada jalan keluar di muka, tetap percaya. Selalu ada jalan keluar. Amin. Dan ketika menyampaikan firman ini, kalau kita belum alami, kita tidak berani menyampaikan firman ini. Tetapi karena kita alami ini, kita berani sampaikan firman ini. Kita percaya. Sekalipun saat ini kita masih manusia lemah. Di dalam doa kita cuma, Tuhan, kita manusia lemah. Kita cuma minta pada Tuhan, kita tiap hari diubahkan. Mungkin hari ini kita lemah, tolong kuatkan supaya hari esok kita kuat. Ketika kita kuat, kita minta Tuhan semakin dikuatkan. Agar supaya iman yang saya miliki kepada Tuhan tidak akan terganti dengan hanya kata believe atau trust. Tetapi benar-benar faith. Iman yang tanpa ada dasar apapun, tanpa ada bukti apapun, tetapi percaya. Percaya kepada Dia, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang merangkai torang. Di firman-Nya di Mazmur Dia bilang, Dia yang rangkai torang. Jadi Dia tahu torang pe kehidupan. Oleh karena itu, mari pada malam hari ini, biarlah faith itu bukan faith dede, tetapi faith, iman, percaya itu yang akan membangkitkan gairah kehidupan kita untuk dibangun bersama Tuhan. Apalagi anak-anak muda, ada Nathan, ada Laurel, sehingga ada sekolah minggu kemarin ini. Nathan, Laurel, kakak, dede, bangkitkan iman itu. Iman itu cuma bisa didapatkan ketika kita duduk di kaki Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Di luar sana tidak mampu memberikan kita kekuatan. Di luar sana tidak mampu memberikan kita jalan keluar, sekalipun itu pendeta. Hanya Tuhan yang mampu dan sanggup. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita angkat kehidupan kita. Kita percaya dan percaya bahwa kehidupan kita, masa depan kita aman di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa. Kita menyatakan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang manis, yang akan selalu terus menyertai kehidupan kita. Apapun yang kita alami pada saat ini, kita tetap angkat itu kepada Tuhan, sambil berkata, Tuhan, aku percaya hidupku aman di dalam tangan-Mu. Hidupku aman di dalam tangan-Mu, sekalipun tidak ada jalan keluar di hadapan kami. Tetapi kami tetap terus percaya Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup mengangkat kehidupan kita. Sekalipun apa yang terjadi pada saat-saat ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, tetap katakan, Tuhan, aku percaya. Aku sungguh percaya kepadamu ya Bapa, bahwa kehidupanku aman di dalam tangan. Masa depanku terawat, terjaga di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan apa yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami tidak akan pernah gagal. Terima
Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup mengubahkan kehidupan kami, membangkitkan semangat kami Tuhan. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu Tuhan tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau sekali-kali pun tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan iman, bahwa kita sanggup melewati segala rintangan hidup. Ada Dia, Yesus selalu ada bersama dengan saya dan saudara. Haleluya. Amin.
Yesus. Anugerah-Mu besar melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada malam hari ini Tuhan. Mengingatkan kami untuk percaya sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tetap percaya. Sekalipun kami tidak melihat tetapi kami percaya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat tetap terus merendahkan hati kami di kaki-Mu Tuhan. Agar supaya kami tidak hidup dengan keakuan kami, tidak hidup dengan segala kepercayaan diri bahwa kami mampu. Tetapi kami ada semua karena Tuhan. Kami kuat karena Tuhan. Kami mampu karena Tuhan. Ingatkan terus kami dan ajar kami terus Bapa. Sehingga dari hari ke hari kami boleh diperbaharui di dalam-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan tetap terus menguatkan kami, mengingatkan kami, menghibur kami, memberikan jalan keluar, bahkan keberanian kami untuk melangkah maju bersama dengan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ini kami semua tutup bungkus kami, keluarga kami, dimanapun berada, biar kami semua boleh dipagari dengan oh Tuhan Yesus, dengan kasih kuasa-Mu, kami boleh dipagari dan api Roh Kudus. Sehingga kami Tuhan dapat terlindungi Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.